Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di bimbingan TIK SMAN 1 Pelemahan. Materi bimbingan TIK kali ini yaitu pengidentifikasian menu dan ikon pada Microsoft Word. Microsoft Word adalah perangkat lunak pengolah kata, jenisnya pengolah kata yang dikembangkan oleh Microsoft. Fungsinya apa? Fungsinya bisa digunakan untuk membuat dan mengedit dokumen, bisa untuk mencetak dokumen, bisa untuk mengecek kesalahan dokumen, sarana edukasi, ataupun lainnya yang digunakan untuk penunjang membantu pekerjaan. Tampilan lembar kerja dari Microsoft Word seperti ini ya. Itu di atas, bagian atas ada tab menu, ada 8. Pada pertemuan ini kita akan membahas sekilas tentang icon dan menu-menunya. Itu ada 8, ada home, ada insert, ada design, ada layout, ada reference, ada mailing, ada review, dan yang terakhir adalah view. Dari yang pertama dulu, yaitu tab home. Tab home merupakan tab yang berisi kumpulan menu-menu standar. Di situ kalian bisa menemukan ada keyboard, ada font, ada paragraf, ada styles, dan editing. Sini keyboard untuk copy paste teks, sedangkan font untuk memilih jenis tulisan ataupun ukuran huruf dan seterusnya. Selanjutnya yaitu tab menu insert. Tab ini digunakan untuk memasukkan instruksi-instruksi ke dalam dokumen. Itu digambar ada page, ada table, ada ilustrasi, ada add-in, ada media, ada links, comment, header and footer, teks, dan simbol. Bisa memasukkan chart, bisa memasukkan gambar, rumus matematika itu di equation ataupun simbol. Bisa juga untuk mengatur kepala surat dan halaman di header and footer dan lain sebagainya. Tab selanjutnya yaitu tab menu desain. Tab desain ini digunakan untuk mengatur dan mengedit desain tampilan pada lembar kerja. Itu ada dokumen formatting, background, bisa untuk mengatur atau membuat background pada lembar kerja. Yang keempat yaitu tab menu layout. Tab page layout digunakan untuk mengatur tata letak data. Yang meliputi itu ada page setup yang bisa digunakan untuk memberi warna background pada lembar kerja, mengatur spasi antar baris, membuat kolom pada teks, dan mengatur indentasi. Misalnya itu ada di page setup itu kolomnya itu bisa satu paragraf bisa dijadikan 2 kolom atau 3 kolom seperti koran. Sedangkan di paragraf itu before after itu jarak spasi antar barisnya bisa renggang atau mepet, itu bisa diatur di bagian before and after. Selanjutnya tab menu reference. Pada tab ini digunakan untuk memasukkan berbagai perintah seperti menuliskan footnote atau catatan kaki, menyisipkan gambar, dan membuat tanda citasi. Tab selanjutnya yaitu mailings. Tab ini berguna untuk membuat mail merger, mengetik teks pada amplop, dan membuat label. Ini yang biasa digunakan atau sering digunakan, membuat mail merger atau surat. Misalkan membuat undangan, itu namanya kan banyak, itu bisa memanfaatkan fitur ini.
bisa diintegrasikan juga menggunakan Microsoft Excel. Tab yang ketujuh yaitu review. Tab review berguna untuk mengecek kesalahan tata bahasa serta memproteksi dokumen. Di sini ada proving, insights, language, comments, tracking, change, compare, dan protect. Dimana kalian bisa untuk mengecek kesalahan tata bahasa pada teks atau paragraf yang kalian buat. Yang terakhir yaitu tab menu view. Tab view digunakan untuk menampilkan atau mencetak dokumen pada layar, mengatur ukuran cetaknya, dan menampilkan garis bantu pada lembar kerja. Pada tampilan ada views, show, zoom, window, dan macros. View ini bisa digunakan untuk mengatur tampilan layar pada lembar kerja di mode baca atau mode web atau mode print, itu di sebelah kiri. Ruler ini untuk menampilkan garisan, itu di atas dan di sebelah kiri ada garisan, itu kalau rulernya diaktifkan akan tampil. Sedangkan guide lines itu menampilkan garis kisi-kisi kotak pada layar. Sekian materi bimbingan TIK pengidentifikasian menu dan ikon pada Microsoft Word. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.